Permintaan agregat disusun oleh Nur Faiza, Pendidikan Ekonomi 2020B. Pengertian permintaan agregat. Permintaan agregat adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, baik dari dalam maupun luar negeri. Model permintaan agregat. Pasar barang dan kurva IS memplot hubungan antar tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar dan jasa. Pasar uang dan kurva LM melompat hubungan antar tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek ditentukan sebagai besar oleh keinginan belanjaan rumah tangga, perusahaan, dan permintaan. Menurut Keynes 1936 dalam General Theory of Money, Interest and Employment. Perpotongan Keynes menunjukkan bagaimana pendapatan Y ditentukan untuk di tingkat tertentu, investasi, rencana 1, dan kebijakan fiskal G dan T. Model ini dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana pendapatan berubah ketika salah satu variabel oksagen berubah. Actual expenditure adalah jumlah yang dibelanjakan. Planned expenditure adalah jumlah yang ingin dibelanjakan. Perekonomian ada di equilibrium bila pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Investasi adalah pengeluaran oleh swasta untuk pembelian barang dan jasa yang akan dipakai dalam proses produksi, atau dengan kata lain sama dengan permintaan oleh swasta terhadap barang dan jasa input yang diperlukan untuk investasi produksi. Perbedaan faktor yang menentukan pengeluaran. Yang pertama adalah investasi. Tujuan dari investasi adalah untuk pembelian barang atau mendapat keuntungan. Sumber pembiayaan yang berasal dari sumber pembiayaan dan keuangan, di mana jumlahnya tidak tergantung dari kondisi keuangan, tetapi pada harapan kondisi keuangan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah konsumsi. Konsumsi bertujuan adalah untuk membeli barang, memenuhi kebutuhan pokok. Sumber biaya. Sumber biaya merupakan pembiayaan konsumsi rumah tangga yang berasal dari pendapatan sekarang. Faktor yang menentukan pengeluaran investasi. Yang pertama adalah harapan keuntungan, expectation of future profit, yang akan diperoleh masa mendatang. Yang kedua adalah biaya dari uang yang harus ditanggung akibat pengeluaran uang tersebut. Sebuah investasi akan dilakukan apabila harapan keuntungan lebih besar dari biaya penggunaan dana atau tingkat bunga. Semakin besar selisih kedua faktor ini, maka semakin besar pula investasi yang akan dilakukan. Tingkat keuntungan yang diharapkan tersebut dinamakan dengan marginal efficiency of capital. Semakin besar selisih antara MIC dengan tingkat bunga yang berlaku, maka akan semakin besar pula volume investasi yang akan dilakukan. Multiplier atau faktor pelipat. Yang pertama adalah pengeluaran pemerintahan yang sering disimboli dengan G. Yang kedua pengeluaran investasi, yang kedua analisis. Pengeluaran pemerintah adalah exogenous, artinya besarnya atau tidak ditentukan di dalam sistem atau ditentukan oleh faktor-faktor tertentu yang tidak dapat diprediksi. Faktor yang menentukan besarnya anggaran permintaan lebih banyak ditentukan oleh kemauan politik pemerintah, bukan variabel ekonomi. Selanjutnya pengeluaran investasi. Pengeluaran investasi juga diasumsikan ekogenous. Hal ini semata-mata untuk memudahkan dalam analisis. Sebetulnya investasi ditentukan oleh tingkat bunga, tetapi dalam uraian berikut ini sementara dianggap ekogenous. Analisis
dilakukan dalam ekonomi tertutup artinya tidak ada ekspor dan impor dalam pengeluaran agregat. Analisis soal. Contoh soal, bila pengeluaran agregat dikeluarkan sebesar D, maka berapa besar terhadap output? Jawabannya adalah bila ada tambahan pengeluaran agregat atau permintaan agregat sebesar D, maka akan terjadi pertambahan produksi sebesar D dan kenaikan output atau ICOM sebesar D juga. Selanjutnya pendapatan D, jadi akan terjadi pendapatan bagi penjual yang menerima pengeluaran D. Oleh penjual ini, uang sebesar D akan dibelanjakan lagi untuk memenuhi kebutuhan, tetapi tidak sebesar D. Besar pengeluaran pada putaran kedua ini adalah Z alfabet D, yaitu sesuai dengan kecenderungan berbelanja mereka atau marginal properties to konsumen. Tambahan ICOM yang tercipta adalah sebesar AD plus ZAD atau A plus Z dikali AD. Demikian seterusnya akan terjadi pelipatan dampak secara berantai melalui putaran pengeluaran antara konsumen dan penjual atau produsen. Dampak akhir dari pertambahan pengeluaran sebesar AD adalah sebesar 1:1 min Z kali AD, yang merupakan penjumlahan dari semua tambahan ICOM pada setiap putaran. Tambahan pengeluaran AD dapat berupa konsumsi, investasi, atau pengeluaran pemerintahan, dan dampak akhir hampir sama bila pengeluaran tersebut diasumsikan sebagai pengeluaran independen atau disebut dengan pengeluaran autonomus, artinya tidak tergantung dengan faktor yang lain. Dari uraian di atas dapat ditulis bahwa total pertambahan ICOM adalah sebagai berikut. Alfabet AD sama dengan alfabet YO yang ada pada tabel 5.8 dinamakan alfabet multiplier atau dapat juga ditulis. Bila pengeluaran naik sebesar 100 juta dan MPC adalah 0,8, berapa tambahan pendapatan akibat tambahan pengeluaran tersebut? Dengan memasukkan angka di atas, maka dapat ditambahkan pendapatan alfabet Y sama dengan A per 1 min 0,8 dikali 100, hasilnya adalah 500 juta. Berarti multipliernya adalah sebesar 5 kali lipat. Multiplier didefinisikan sebagai besarnya kelipatan berupa output akibat perubahan satu unit pengeluaran GIG. Formula multiplier ini dapat diturunkan dengan cara lain. Besarnya setiap tambahan output yang terjadi harus sama dengan besarnya perubahan agregat demon, sehingga YO sama dengan AD dikali 5,9. Tambahan agregat alfabet AD sama dengan tambahan pengeluaran per putaran pertama alfabet D ditambah dengan pengeluaran yang disebabkan oleh pelipatan multiplier C alfabet YO, sehingga alfabet AD sama dengan alfabet D ditambah C alfabet YO. Gabungan persamaan 5,9 dengan 5.10 didapatkan persamaan YO sama dengan AD plus C alfabet YO. C alfabet YO sama dengan 5,11, atau multiplier dapat juga diturunkan dari persamaan konsumsi dan agregat demon seperti jawaban ini. Y sama dengan AD sama dengan C plus I plus G. Substitusikan fungsi konsumsi ke dalam persamaan di atas. Y sama dengan A plus I plus G plus CY dikali 5,12. Kumpulkan faktor Y dan autonomous per spending sehingga Y min CY sama dengan D. Y sama dengan D. Proses dari pelipatan ICOM atau multiplier ini dapat digambarkan secara grafis. Berikut adalah kurvanya. Secara geometris, MPC adalah slope atau kemiringan dari kurva konsumsi. Karena kurva konsumsi menurut persamaan 5.4 adalah C sama dengan A plus CY, maka MPC-nya
adalah koefisien J, yaitu sama dengan penurunan multiplier secara grafik pada titik keseimbangan E0 dan Y0 sama dengan AD 0 sama dengan CY plus D. Ketika terjadi penambahan pengeluaran alfabet D dapat berupa 1 atau G, maka titik keseimbangan berubah. Mula-mula tambahan permintaan menjadi E0A. Tambahan permintaan ini merupakan tambahan ICOM sebesar AB sebagai penjualan. Melalui proses multiplier, tambahan ICOM ini mendorong permintaan lanjut yang kemudian kembali direspon oleh produsen dengan menaikkan output. Demikian seterusnya sampai proses ini berhenti pada titik keseimbangan baru E1, sehingga tambahan AD atau output menjadi 1/1 min C dikali alfabet D yang tidak lain adalah sama dengan YOYI sama dengan AD0 AD1. Dari uraian di atas, ternyata besarnya multiplier tergantung pada besarnya MPC atau koefisiensi, yaitu proporsi dari ICOM yang dibelanjakan oleh konsumen untuk keperluan konsumsi. Semakin besarnya proporsi ICOM yang dibelanjakan, semakin besar pula multiplier dan semakin besar pula dampak terhadap kenaikan ICOM dan output. Tetapi harus diingat bahwa proses ini hanya bisa berlangsung dalam waktu yang pendek. Dalam jangka panjang, hal ini tidak bisa berlanjut karena ICOM tidak bisa ditopeng oleh konsumsi yang tinggi saja, karena konsumsi juga tergantung dari ICOM. Sedangkan ICOM atau output juga ditentukan oleh faktor real seperti investasi di samping konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan net export. Secara empiris, hal tersebut adalah benar bahwa konsumsi dalam jangka pendek bisa mendorong pertumbuhan ekonomi karena ekonomi belum mencapai full employment. Terima kasih, mohon maaf atas segala